Oke, lanjut ke pertemuan keempat. Fokusnya itu sekarang index match, rumus yang digunakan. Nah, di sini kita fokusnya untuk memanggil data nama siswa yang kosong di sini berdasarkan nomor induk. Nah, kita memanggilnya dari sumber data tabel data siswa. Jadi ini adalah tabel pembayaran, ini adalah tabel data siswa. Nah, di sini informasi yang tertera cuma nomor induk saja. Nah, berdasarkan nomor induk yang di sini, karena setiap siswa memiliki nomor induk yang berbeda, tidak ada yang sama, maka bisa kita copy paste kalau manualnya ya. Copy paste taruh sini, terus yang lain taruh situ. Sekarang kita menggunakan rumus index match namanya. Nah, untuk pemanggilan nama siswa langsung kita praktek sama dengan index buka kurung, indeks buka kurung. Kita mau memanggil apa? Memanggil nama siswa. Maka nama siswa dari awal sampai akhir kita blok ya. Kemudian koma, masukkan rumusnya match. Nah, kemudian buka kurung lagi. Referensinya kita masukkan nomor induk. Yang mau kita cari adalah nomor induk. Kita ambil referensi di sebelah kanan, nomor induknya kita blok. Kemudian koma lagi, angka 0, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, ini akan muncul ya. Saya ulangi lagi, saya hapus. Sama dengan indeks buka kurung, indeks buka kurung. Nah, ini muncul nih, ada 3 yang perlu dimasukkan, cukup 2 aja, referensi sama row. Referensi itu kita masukkan nama siswa yang akan kita ambil. Setelah kita blok, kita klik koma. Nah, kita masukkan di perintah row ini, kita masukkan perintah match buka kurung. Nah, dalam match ini ada 3 yang perlu diisi. Search key, yaitu nomor induk yang akan kita kunci. Nah, kemudian kita koma. Range itu adalah referensi nomor induk utamanya adalah di data tabel siswa. Koma. Search type, tipenya pencarian itu ada 0, ada 1. Kita gunakan angka 0 yang untuk menunjukkan bahwasanya nomor induk yang ada di sini itu harus sama persis. Kalau beda 1 angka aja nggak kepanggil gitu. Jadi angka 0 di akhir ini menunjukkan tipe pencarian yang harus sama persis. Tutup kurung pertama untuk match, tutup kurung kedua untuk yang indeks ya. Kita enter. Nah, kita checklist biar ini turun ke bawah. Nah, sayangnya di sini nggak bisa langsung kita copy paste, perlu kita kunci dulu yang I sama yang J biar referensinya tidak berubah. Kita enter, baru checklist. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh yang kedua, kelas siswa. Sama dengan yang pertama, klik indeks. Kita mau memanggil apa? Kelas. Berarti kolom K yang kita blok ya. Koma. Nah, masuk kepada row, kita masukkan perintah match buka kurung ya. Search key, tetap kunci kita ada di nomor induk, bukan di nama, di nomor induk. Kalau nama siswa bisa sama, tapi kalau nomor induk tidak bisa. Kita kunci nomor induk yang di data pembayaran, kita koma, masuk kepada referensi yang di tabel siswa. Ingat di sini kalau kita perhatikan, tadi kita memanggil kelas itu K, memanggil nomor induk I ya. Lah, antara angka yang di K
4 sampai 422. Ini harus sama ya. Nah, kemudian kita di akhir kasih koma 0 tutup kurung 2 kali sambil kita kasih kunci di referensinya. Nah, klik F4 untuk mengunci. Keluar dolarnya maka menunjukkan sudah terkunci. Klik enter, lalu kontrol enter untuk copy ke bawah. Nah, hingga ketika di copy ke bawah gini, nah ini referensinya tetap tidak turun. Nah, tapi nomor induk yang dipanggil itu turun ya. Ya kan? Ini referensinya tidak turun tapi nomor induknya tuh turun karena yang B ini tidak dikunci. Sehingga dari atas ini B4 turun ke B5, turun ke B6. Loh, memang gimana kalau nggak dikunci? Nah, kita boleh coba kalau tidak dikunci. Sama dengan indeks, buka kurung. Kita ini kelas misalkan. Sama dengan indeks, kelas itu yang ini, koma match ya, match buka kurung, nomor induk, kemudian koma referensi nomor induk, koma 0 tutup kurung 2 kali enter. Nah, kita perhatikan di sini tidak ada bedanya antara yang dikunci sama yang tidak. Nah, cuman kita lihat rumusnya, perintahnya. Ini dari K4 sampai K22, ini dari I4 sampai I22. Yang bawahnya ini dari K5. Nah, ini dari kotaknya udah turun ya. Ini dari kotaknya udah turun juga. Jadi rumus kalau tidak dikunci kemudian di copy maka akan mengikuti peletakan copy tadi. Nah, misalkan ini saya copy, saya taruh di kanannya misalkan. Nah, ini referensinya akan pindah ke L. Yang aslinya ini adalah K ya, yang di sini. Karena saya copy ke kanan, maka referensinya pindah ke kanan L. Nah, sama referensi nomor induk yang tadinya di B itu pindah ke C. Karena tidak saya kunci. Nah, ini C-nya juga aslinya ini adalah nomor induk yang ada di I, ini pindah ke C. Lah, ke bawah pun juga turun. Nah, ini yang paling bawah mulainya dari 11 sampai 29. Itu adalah yang membuat penguncian rumus itu penting ya. Sekilas kalau ini tidak terlihat, tapi kalau misalkan nanti datanya ada 100, ada 1000, maka nanti ada nomor induk yang di sini itu tidak terpanggil di urutan pertama gitu. Nah, ini contoh misalkan saya memanggil Ridhoi Azidan, ini nomor induknya saya copy, saya taruh di sini. Nah, ini tidak terpanggil karena dia mencari nomor induk ini pada tabel yang mana tabelnya udah turun. Ini namanya di atas nggak kepanggil, hasilnya NE tidak ketemu gitu. Nah, kalau ini ketemu karena di kunci. Paham? Nah, ini rumus yang digunakan adalah index match. Nanti kalau kita belajar lanjutan ada fungsi untuk memanggil data namanya VLOOKUP, ada HLOOKUP, ada XLOOKUP, VLOOK. Nah, ini ada HLOOK, ada XLOOK, ada ya. Lookup pencarian virtual, horizontal, X masuk keduanya. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan dikerjakan. Pengujiannya